Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Petilasan Mbang Lampir memiliki sejarah penting dalam pendirian Kerajaan Mataram yang merupakan cikal bakal Keraton Yogyakarta. Jauh sebelum kerajaan berdiri, di tempat inilah Ki Ageng Pemanahan mendapatkan wahyu pendirian keraton. Suasana sejuk langsung terasa saat masuk area petilasan. Berbagai macam pohon mulai dari ringin, kunut, hingga sejenis sawo memenuhi area petilasan yang berada di atas bukit bernama Gunung Lanang Mahenongko Kembang Lampir. Tempat ini dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada tahun 1977 yang lalu. Petilasan yang berada di Dusun Mendak, Desa Giri Sekar Panggang itu terdiri dari 4 bangunan, yakni 1 bangunan utama, sebuah aula berada di puncak bukit, dan 2 bangunan di bawahnya bernama Bangsal Proboyekso kanan dan kiri. Tempat ini biasanya digunakan untuk beristirahat para peziarah. Khusus aula tempat ini tertutup dan tidak sembarang orang bisa masuk, sebab tempat itu dibuat khusus untuk keluarga keraton, terutama Sultan Hamengkubuwono ke-9. Di tempat inilah juga tersimpan pusaka Wuwung Gubuk Mataram dan Songsong Ageng Tunggul Naga. Untuk bisa sampai ke bangunan utama, bagi peziarah harus menyiapkan tenaga ekstra, sebab selain harus menaiki 56 anak tangga, pengunjung harus berhati-hati karena tingkat kecuraman mencapai sekitar 45 derajat. Nama kembang lampir sendiri memiliki beberapa versi. Selain nama kembang lampir itu sendiri, juga ada yang menyebut mbang lampir hingga kembang semampir. Namun menurut juru kunci petilasan Bapak Sutrisno mengatakan, umumnya pengunjung lebih sering menyebutnya mbang lampir. Dia juga tidak mempermasalahkan banyaknya sebutan di petilasan itu, karena pada dasarnya memiliki makna yang sama. Nama kembang semampir sendiri tidak lepas dari pertapaan yang dilakukan oleh Ki Ageng Pemanahan sebelum membantu anaknya Panembahan Senopati mendirikan Kerajaan Mataram. Ia diminta gurunya Sunan Kalijogo untuk bertapa di bukit itu. Di sela-sela pertapaannya tersebut, Ki Ageng Pemanahan mendapatkan sekuncup bunga yang terselip di pohon wegi. Lalu kembang itu diambil dan dibawa pulang. Namun sebelum pulang, Ki Ageng Pemanahan menyempatkan diri berkunjung ke rumah Ki Ageng Giring di Desa Sodo, Kecamatan Palian. Di rumah itulah terjadinya peristiwa menenggak degan gagak emprit milik saudara seperguruannya itu, yang dipercaya bisa menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa. Pada saat Ki Ageng Giring pergi ke hutan demi mendapatkan rasa haus yang teramat sangat, sahabatnya Ki Ageng Pemanahan tiba di kediaman Ki Ageng Giring. Ki Ageng Pemanahan yang sangat haus setelah berjalan jauh lantas menenggak air kelapa gaib tersebut, yang rencananya akan diminum oleh Ki Ageng Giring. Ki Ageng Giring ketika kembali dari hutan hanya bisa meratapi ketika mendapati air degan gaib yang dia petik sudah tidak ada di tempatnya. Dan kemudian Ki Ageng Pemanahan yang ada di situ mengakui dia yang meminum air kelapa muda tersebut. Ki Ageng Giring setelah mendengar perkataan Ki Ageng Pemanahan merasa seakan hancur hatinya, sedih dan sangat kecewa. Lama ia terdiam. Sebagai seorang yang memiliki kelebihan, maka ia pun mengetahui akan takdir, bahwa sudah takdir Tuhan, Ki Ageng Pemanahan akan menurunkan raja yang menguasai tanah Jawa. Ki Ageng Giring mempunyai permintaan kepada Ki Ageng Pemanahan. Adi, permintaan saya begini saja, karena air degan sudah Anda minum, bagaimana saya dapat minta kembali? Sudahlah kelak, keturunan saya saja bergantian dengan keturunan Anda. Turun Anda sekali, kemudian bergantian turun kepada saya. Ki Pemanahan atau Ki Ageng Mataram tidak mau.
Permintaan Ki Ageng Giring yang demikian itu diajukan sampai yang ke-6 kalinya. Ki Ageng Mataram juga tidak mau. Kemudian ganti Ki Giring minta turun yang ke-7. Ki Ageng Mataram menjawab, "Kakang, Allahu alam, bagaimana baiknya kelak saya tidak mengetahui." Kembali ke petilasan kembang lampir. Ada beberapa pantangan yang harus diketahui bagi para pengunjung. Selain dilarang memakai alas kaki dan mengambil gambar, pengunjung juga tidak diperbolehkan memakai pakaian bercorak ungu terong dan hijau lumut. Menurut Bapak Sutrisno, warna pakaian itu tidak diperbolehkan karena menyamai warna kebesaran dari Nyai Roro Kidul. Sebab antara laut pantai selatan dengan keraton masih memiliki hubungan erat yang tergambar dalam sebuah sumbu imajiner, mulai dari Gunung Merapi, Tugu, Keraton, dan pantai selatan.